Oke, sekarang kita membahas tentang analisis regresi sederhana. Ya, karena namanya sederhana, maka kita hanya menggunakan satu variabel independen terhadap satu variabel dependen ya. Jadi hanya antara satu X dengan satu Y saja. Ya, sebenarnya penelitian semacam ini sudah jarang, tapi apalagi untuk skripsi ya, biasanya minimal 2, tapi ya kita tidak ada salahnya mempelajarinya. Oke, saya mencontohkan menggunakan file yang sudah pernah kita gunakan untuk uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan yang sebelum-sebelumnya ya. Tapi nanti dengan catatan saya hanya menggunakan salah satu variabel independen saja. Nah, kembali ke maksudnya kembali ke analisis regresi sederhana. Meskipun sederhana, tapi dia hasilnya nanti bisa digunakan untuk menyimpulkan apakah hipotesis yang kita ajukan itu diterima atau tidak, seperti itu. Makanya sebelum kita masuk ke analisis regresi sederhana, ada tahapan yang harus dilalui, seperti harus uji angket terlebih dahulu ya, validitas dan reliabilitas itu. Kemudian ada uji asumsi. Nah, di sini untuk analisis regresi sederhana, karena hanya satu variabel independen saja, maka kita menggunakan uji linearitas dan juga uji normalitas. Kalau uji multikolinearitas sepertinya tidak perlu karena hanya ada satu variabel independen saja. Seperti itu. Nah, misalkan kalian sudah selesai melakukan uji normalitas dan juga uji linearitas, kemudian kalian masuk ke sini, analisa datanya. Maka langsung saja silahkan diklik analyze, kemudian regression, dan kemudian masuk ke linear. Nah, di sini ini masih bentukan data yang lama, jadi saya buang ya. Saya ulangi dari satu persatu lah. Oke, jadi yang dependen kita masukkan yang Y ya. Dependennya hanya satu, independennya hanya satu saja yang kita gunakan. Meskipun di sini saya tuliskan 2 ya. Katakanlah saya hanya menggunakan X2 saja. Karena saya hanya melakukan analisis regresi sederhana. Kalau sudah, kalian bisa klik OK. Akan muncul yang pertama tabel variabel entered or removed. Di sini untuk menunjukkan variabel apa saja yang terlibat dalam analisis kita. Yang pertama ya, variabel independennya, yaitu apa? Social media promotion. Oke, sudah betul. Dan variabel dependennya adalah purchasing decision atau keputusan untuk membeli. Oke, sudah betul. Kemudian di model summary. Model summary ini menjelaskan seberapa besar sih sebenarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ya. Jadi dari social media promotion terhadap purchasing decision itu pengaruhnya seberapa besar ya. Itu masih terlepas dari apakah berpengaruh signifikan atau tidak. Ini hanya mau mengetahui seberapa besar pengaruhnya. Kita bisa melihat pada nilai R-square ya di tabel model summary. Besarnya adalah 0,130. Kita kalikan 100 berarti kira-kira ya 13%. Berarti pengaruhnya social media promotion terhadap purchasing decision adalah 13%. Sisanya ya sebesar 87% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Ada yang bertanya, dari mana 87? Yaitu dari ya ini tadi sisanya dari R-square ini. Itu yang besarnya pengaruh yang tidak diteliti dalam penelitian kita. Ya karena memang kita hanya meneliti satu variabel independen saja ya. Mungkin beda cerita jika kita meneliti 2 atau 3 variabel independen. Mungkin nilai R-square-nya bisa jadi lebih besar ya, meskipun tidak selalu. Oke, itu tadi yang model summary. Kemudian ini yang tabel ANOVA. Tabel ANOVA sebenarnya kalau ini kita mau melihat apakah hipotesis kita itu diterima atau tidak. Nah, disinilah kuncinya ya. Apakah hipotesis penelitian kita itu terjawab atau tidak. Dengan melihat nilai sig.
Nilai sig di tabel ANOVA ini ada berapa? 0,000 ya. Itu salah satu caranya dengan ketentuan yaitu jika nilai sig hitungnya yang di sini di tabel ANOVA itu lebih besar dari 0,05 atau 5% ya. Jika nilai sig 0,000 ini lebih besar daripada 0,05, maka yang diterima adalah H0. Kalau H0 diterima artinya tidak ada pengaruh signifikan ya kan. Berarti hipotesis kita ditolak, HA kita. Tapi jika nilai sig hitungnya ini lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis A atau hipotesis kita biasanya itu diterima. Atau dengan kata lain ada pengaruh yang signifikan. Nah, di sini kasus di sini nilai sig-nya itu lebih kecil daripada 0,05, lebih kecil daripada signifikansi. Maka terdapat pengaruh yang signifikan. Berarti kita bisa mengatakan bahwa social media promotion berpengaruh signifikan terhadap purchasing decision. Nah, tidak berhenti di situ saja. Kita sebenarnya bisa membuktikan lagi untuk semakin memperkuat ya, dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Ini adalah F hitungnya sebesar 29,175. Sementara F tabel itu kita gunakan rumusnya seperti ini. Ini rumus yang baku, nilai F tabel ya, mencari F tabel bukan rumusnya. Mencari nilai F tabel itu adalah K, N min K. K-nya itu adalah sebesar jumlah variabel independen kita. Variabel independen kita kan hanya satu, berarti 1, N-nya yang kita gunakan dari data tadi itu kalau tidak salah 201. Jadi 201 dikurangi K menjadi 200. Berarti 1,200. Kita cek di sini. Saya kembalikan ke awal. Ya, ini kalian bisa download di internet juga. Kata kuncinya F tabel itu aja, nanti pasti akan banyak muncul. Nah, kita kembali 1, ya, berarti satunya itu yang di sini, yang di atas K ya tadi, 200 ya, maaf ya, karena N min K 200 dikurangi 1, berarti kita 201 kurang 1 berarti tinggal 200. Kita cari berapakah nilai F tabelnya. Nah, ketemu 3,04. Kita bandingkan dengan F tabel, dengan F hitung. Nilainya lebih besar F hitung ya, jauh lebih besar F hitung dibanding F tabel. Nah, aturan membuat keputusannya yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka ada pengaruh yang signifikan. Atau dengan kata lain, H0 ditolak, HA diterima. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak ada pengaruh yang signifikan. Atau dengan kata lain, H0 diterima, HA ditolak. Nah, itu adalah fungsi tabel ANOVA. Atau tabel ANOVA itu melihat ada tidaknya pengaruh signifikan. Kalau model sumerik itu untuk memperkuat kita, seberapa besar sih sebenarnya pengaruhnya ya. Sementara untuk koefisien ini nanti akan saya jelaskan di video tentang analisis regresi berganda, karena itu kita mau menganalisa pengaruhnya secara terpisah antara variabel independen 1 dengan variabel independen 2. Sedangkan kita hanya menggunakan satu variabel independen ya. Oke, itu saja dulu. Lanjut ke video analisis regresi berganda.